Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang catatan transaksi dalam jurnal umum dalam perusahaan jasa. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang posting jurnal umum ke dalam buku besar dalam perusahaan jasa. Nah, untuk kompetensi dasarnya 3.3 menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Nah, untuk yang 4.3-nya, melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Nah, di sini untuk IPK-nya, yang pertama, menjelaskan pengertian buku besar, menjelaskan fungsi buku besar, menjelaskan bentuk buku besar, dan melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, mengetahui pengertian buku besar dengan benar, mengetahui fungsi buku besar dengan benar, yang ketiga, mengetahui bentuk buku besar dengan benar, dan yang terakhir, melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar dengan benar. Nah, di sini ada pengertian buku besar. Nah, buku besar sendiri adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun tertentu yang disebabkan oleh adanya transaksi keuangan. Nah, buku besar ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Nah, untuk fungsi buku besar di sini ada 4. Yang pertama, meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan dan untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dan yang terakhir, sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya bentuk buku besar. Di sini ada 4. Yang pertama bentuk T, bentuk skonto, bentuk strafel berkolom saldo tunggal, dan bentuk strafel berkolom saldo rangkap. Seperti ini penjelasannya. Nah, di sini ada bentuk T, adalah buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar, seperti gambar ini ya. Nah, sebelah kiri akan menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan akan menunjukkan kredit. Di sini sisi debitnya, di sini sisi kreditnya. Nah, untuk nama akun diletakkan di kiri atas, serta kode akun diletakkan di kanan atas. Seperti ini ya. Nama akun, dan di sini kode akun. Next, yang kedua bentuk skonto. Merupakan buku besar yang biasa disebut 2 kolom. Skonto berarti menyebelah atau dibagi 2, yakni sebelah debit dan sebelah kredit, seperti ini. Di sini nama akun, nomor akunnya di sini, tanggal keterangan referensi debit, tanggal keterangan referensi kredit. Jadi di sini khusus kolom debit dan di sini untuk kolom kredit. Oke? Next. Yang selanjutnya strafel berkolom saldo tunggal adalah bentuk buku yang digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Nah, di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Seperti ini. Nah, next. Yang keempat adalah bentuk strafel berkolom saldo rangkap. Adalah bentuk buku yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya dalam buku ini, kolom saldo dibagi 2, yakni kolom debit dan kolom kredit. Nah, di sini kolom debit dan kolom kredit. Nah, sedangkan di saldo tunggal tadi, di sini hanya ada kolom, yaitu saldo saja. Nah, yang selanjutnya, cara melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses posting adalah sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindah bukuan yang terjadi. Yang terakhir,
penjelasan singkat ke dalam lajur keterangan di jurnal dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Next. Nah, seperti ini contoh melakukan switching dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini ada transaksi pada tanggal 10 Oktober 2010. Di sini jurnal umumnya ya. Di sini ada kas dan modal hadiah, referensi debit dan kredit. Nah, di sini kas debit sebesar 500.000. Nah, di sini buku besar kas 500.000 di posisi debit, saldonya juga di debit. Nah, untuk referensi dalam buku besar di sini adalah halaman pada jurnal umum. Jadi seperti ini, kan pada jurnal umum di sini ada tulisan keterangannya halaman 1. Jadi di sini ditulis JU1. Nah, untuk referensi dalam jurnal umumnya sendiri di sini untuk mencatat bahwa di sini kas sudah diposting ke dalam buku besar. Di sini kodenya kan kas 111. Di sini referensinya 111 seperti itu. Oke. Dan untuk modal hadiah di sini masuk ke buku besar modal. Nah, di sini kredit 500.000 karena di sini kredit juga 500.000, saldonya juga 500.000. Oke. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.